这一股气息，难道是？星火照亮天黑，许他年岁。泪如蝶追，也敢退。高飞。为了阻怒火莲，将其彻底击溃，但耗尽灵魂力量的欧颜能否醒来？又能否如约踏上云？ Di sebuah desa kuno di Cina, terdapat sekumpulan orang yang belajar kungfu. Ada seorang preman kampung yang mengganggu latihan kungfu dengan membawa biawak dragon. Dia dengan sombongnya memamerkan kekuatan biawak dragon. Di ujung desa, datanglah seorang komando kedua desa dengan membawa kudanya melintasi desa. Orang-orang di desa sangat menghargainya, kecuali preman kampung tadi. Komando kedua desa mendatangi Suelan, seorang guru kungfu di desa kuno. Suelan mengatakan Lubu telah membuat gaduh dengan membawa biawak dragon. Komandan kedua terlihat cemas ketika ada seorang pemuda yang sudah pingsan beberapa hari karena terkena ledakan energi jahat. Tiba-tiba, Suelan dengan cepat menyuruh komando kedua untuk segera keluar ruangan untuk mengatasi biawak dragon yang sedang mengobrak-abrik kawasan desa. Biawak dragon ini terlihat sangat buas. Dia dengan ganasnya mencapik dan menghajar para tentara desa. Lubo hanya melihat dengan santai, duduk menikmati biawak yang menghancurkan kawasan desa. Belum biawak dragon ini menerkam tentara muda, datanglah kilatan petir besar sehingga menghentikan biawak ini. Ternyata kilatan petir tadi berasal dari komandan kedua. Dia menyuruh tentara agar tenang karena dirinya akan mengatasi biawak ini dengan kemampuan petirnya. Dengan sigap, komandan kedua langsung menusuk kepala biawak ini dengan tombak petirnya. Meskipun sudah ditusuk kepalanya, biawak dragon ini tetap buas dan lebih buas lagi. Sehingga komandan kedua kewalahan. Untungnya ada kakaknya yang menolong dengan mengeluarkan sinar hijau berbentuk tali. Hap, ketika tali sudah menjerat kakinya, kemudian dua kakak adik ini mengajar habis-habisan biawak dragon. Terlihat petir dahsyat punya Xiaoli yang mengitari biawak ini karena sudah terlalu banyak menerima petir. Akhirnya biawak ini terbakar hebat. Biawak ini mengeluarkan suara supersonik sehingga tubuhnya yang tadi diselimuti api, akhirnya api tersapu terbawa suara biawak. Xiaoli pun langsung ditubruk dan dihempaskan ke atas. Dia akan dimakan biawak. Untungnya Lubu bisa dengan sigap mengajar biawak ini sampai pingsan. Kakak Xiaoli mengucapkan terima kasih. Kembali ke pemuda pingsan. Dia bermimpi bertemu dengan Dewa Kematian. Dewa Kematian menyebut namanya Xiaoyan. Dewa Kematian mengatakan hari ini adalah hari kematian untuknya. Tapi Xiaoyan tidak menyerah dan langsung melawan dewa tadi. Dewa tadi cukup kuat. Terjadi pertarungan dahsyat Xiaoyan melawan Dewa Kematian. Dewa Kematian mengeluarkan bermacam-macam jurus api. Dewa Kematian langsung menantang Xiaoyan untuk membunuhnya. Xiaoyan melakukan gerakan fokus untuk mengumpulkan energi alam yang sangat besar dan berwarna biru. Dengan kekuatan besar, setelah kekuatannya terkumpul, dia langsung menabrakkannya ke Dewa Kematian.
terjadilah tabrakan hebat antara Xiaoyan dengan Dewa Kematian. Karena kekuatan Xiaoyan yang lebih kuat, Dewa Kematian tertusuk di dadanya. Hal yang tidak diduga, ternyata Dewa Kematian tadi adalah jelmaan dari guru kungfu Xiaoyan. Xiaoyan sedih menyadari gurunya meninggal. Di alam mimpi dia menangis karena sudah tidak tertahan pedihnya mimpi. Xiaoyan tiba-tiba di sini Xiaoyan mendapatkan masalah yang hebat karena sudah menelan api misterius. Dia teringat ketika latihan bersama dengan gurunya dan semua wejangan bijak dari gurunya. Gurunya tidur di dalam jiwa Xiaoyan. Jiwa Xiaoyan yang sudah hancur ketika melawan Dewa Kematian tadi. Akhirnya kedua kakak Xiaoyan yang sangat khawatir kepada Xiaoyan datanglah. Tuan Hailu. Xiaoyan yang telah membunuh tetua keluargamu meminta tolong untuk dirahasiakan, kata kakak Xiaoyan. Kedua kakak Xiaoyan pergi dan membiarkan Xiaoyan untuk memulihkan keadaan tubuhnya. Ketika kedua kakak Xiaoyan sudah pergi, Xiao memberikan gulungan obat pil ungu untuk mengembalikan kekuatan kepada Tuan Hailu. Setelah Xiaoyan menggunakan jurus teratai kemarahan Buddha, jiwa Xiaoyan rusak. Tuan Hailu menyarankan Xiaoyan untuk mencari resep tertentu karena ada resep yang bisa menyembuhkan kerusakan jiwa. Resep tersebut berada di rumah lelang Mitel yang bisa menemukan resep tersebut. Tempatnya berada di Kekaisaran Jima. Xiaoyan akan mencari obatnya dan membangunkan gurunya yang masuk di dalam tubuh Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan bermeditasi di kamarnya, dan beberapa saat kemudian muncullah ular putih yang cantik dari belakang tubuh Xiaoyan. Karena Xiaoyan sangat fokus dengan penyembuhan dirinya, sehingga dia tidak sadar jika ada ular putih tepat di sampingnya. Ular putih ini mencari perhatian Xiaoyan dengan menggosokkan kepalanya ke kaki Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan menotis keberadaan ular putih ini dan membelainya. Lalu Xiaoyan meminum obat biru di telapak tangannya. Terlihat ada aura yang dipancarkan di seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sepertinya menolak obat yang diminum, dan Xiaoyan memuntahkan asap biru dari mulutnya. Obat tadi bernama biji teratai api. Biji tadi harus disalurkan ke Jen Fenju. Terlihat Xiaoyan berada di dimensi lain. Xiaoyan harus menyalurkan energi berlebih ke suatu benda. Akhirnya dipilihlah ular putih di sampingnya. Ular tersebut diangkat dan diminta untuk menggigit tangan Xiaoyan. Terlihat mata ular putih ini memerah dan dia sangat menikmatinya. Hal yang tidak diduga, ular putih ini mengeluarkan cahaya merah, dan ular berubah menjadi sosok wanita cantik yang bernama Ratu Medusa. Xiaoyan terpukau dengan kecantikan Ratu Medusa, sehingga membuat dia terbagongkan. Apakah Xiaoyan akan menyantap Ratu Medusa yang sudah ada di kamar, ataukah Ratu Medusa yang akan menyantap Xiaoyan? Kita akan kembali lagi di episode 2 season 4 Battle Truth The Heaven. Agar tidak ketinggalan episode selanjutnya, silahkan klik subscribe dan pencet tombol lonceng. Terima kasih.